Kita akan langsung konfirmasi temuan Komisaris Rangkap Jabatan dan Penghasilan oleh Ombudsman dengan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Mbak. Pak Arya, ini boleh dikonfirmasi dulu. Sebenarnya bagaimana sih proses pemilihan komisaris di perusahaan BUMN maupun di anak perusahaan BUMN? Proses pemilihannya itu ada beberapa ya. Kalau yang dia lewat TPA, itu khususnya untuk BUMN strategis, itu sampai ke Pak Presiden. Ya. Yang tidak strategis itu ada juga sistem pemilihan yang kita bikin TPA kita sendiri juga di BUMN. Gitu. Jadi prosesnya yang dilakukan untuk BUMN-BUMN kita gitu. Jadi kita juga lihat latar belakangnya dan kebutuhan dari perusahaan tersebut terhadap orang-orang yang memang ditempatkan di komisaris gitu, Mbak. Oke, artinya semua komisaris yang menempati posisi baik di perusahaan BUMN maupun anak usaha dianggap tepat begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, nah ini sedikit konfirmasi Pak, dari temuan Ombudsman ini katanya 32% atau total 91 komisaris ini katanya rentan konflik kepentingan. Sementara 138 komisaris atau 49% tidak sesuai kompetensi teknis perusahaan. Respon Pak Arya soal ini? Gini Mbak, jadi harus dilihat ya, ini adalah perusahaan pemerintah. Oke. Perusahaan pemerintah, maka dia sebagai pemegang saham, pemerintah menempatkan orangnya mengawasi jalannya perusahaan BUMN tersebut. Karena dia adalah pemegang saham. Nah, pemerintah punya kebijakan. Ada kebijakan teknis, ada kebijakan penugasan pemerintah. Nah, ini diawasi oleh komisaris. Nah, komisaris ini mewakili pemerintah. Iya. Saya tanya dulu, siapa yang bisa mewakili pemerintah? Kalau bukan pemerintah sendiri. Kan nggak mungkin orang swasta di luar dipakai untuk mengawasi. Ada. Dari orang luar ada. Tapi itu adalah yang dianggap seperti kalau di perusahaan TBK, dia independen. Gitu. Kan dia mewakili perusahaan. Siapa yang bisa memastikan bahwa pemerintah punya untuk listrik misalnya. Lalu siapa yang kan nggak mungkin masuk dari mana? Pemerintah, kementerian. Ya, lagi. Saya penugas untuk jalan. Maka siapa bahwa apa yang minta oleh kepada BUMN? Ya itu adalah orang-orang dia. Siapa? Dari Kementerian PUPR. Misalnya. Atau misalnya, ada namanya pembuatan senjata. Pembuatan kapal laut dan kapal senjata semua. Gitu. Kapal perang. Misalnya di PT PAL. Di Pindad. Siapa yang mewakili pemerintah untuk melihat strategi militer ini? Apakah orang luar? Kan nggak mungkin. Yang mengawasi siapa? Dari Kementerian Pertahanan. Jadi ini adalah hal yang wajar. Karena dia mewakili kepentingan pemilik saham. Pemilik sahamnya pemerintah. Kenapa kita harus pakai orang luar? Kan lucu nanti. Kalau kita pakai orang luar, apakah dia mewakili pemerintah? Mengawasi kebijakan pemerintah? Kan nggak bisa, Mbak. Jadi ini hal normal. Di perusahaan swasta pun ya, pasti pemegang saham itu diwakili oleh komisaris dari yang punya kepentingan dengan pemegang saham. Makanya tempatkanlah komisaris. Sama juga. Iya. Ini kan BUMN. BUMN punya siapa? Punya pemerintah. Karena punya pemerintah sahamnya, maka harus mewakilinya adalah pemerintah. Lalu siapa dong yang berhak? Kalau dikatakan rangkap jabatan, lalu siapa yang akan jadi komisaris? Mewakili pemerintah. Berarti kalau rangkap jabatan nggak masalah sebenarnya ya Pak ya? Nggak masalah. Yang penting ada yang ngisi posisi di komisaris itu gitu. Karena ini kan dari dulu ketika dimulai ada perusahaan, ya seperti ini. Di hampir semua negara yang punya BUMN, pasti komisarisnya ya dari pemerintah. Nggak ada di semua Artinya dunia. kalau permintaan Ombudsman yang minta dicopot itu komisaris yang rangkap jabatan tidak bisa diamini ya Pak Arya? Kalau nanti dicopot, lalu siapa yang mewakili pemerintah?
Karena itu punya pemerintah. Oke. Nanti kalau orang luar, bayangin kalau orang luar dipakai di situ, malah nanti BUMN itu tidak lagi diawasi oleh pemerintah, kan bingung kita. Oke. Bayangkan BUMN tidak diawasi oleh pemerintah. Oke, pertanyaan terakhir saya, Pak Arya. Nanti Ombudsman katanya ingin bertemu dengan BUMN untuk mendiskusikan temuan-temuan mereka. Terbuka, Pak? Terbuka dong, kita harus terbuka. Dan memastikan bahwa komisaris yang dimiliki oleh perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN semua berkualitas sesuai dengan kinerjanya gitu ya, Pak? Iya, karena gini, Mbak. Karena apa? Kalau sampai orang luar, nanti bisa masuk dong unsur-unsur kepentingan pihak-pihak luar terhadap punya pemerintah. Kan berbahaya, Mbak. Sangat berbahaya malah. Jadi kita sih nunggu aja, nanti kita diskusi. Dan sampai hari ini, Mbak, nggak ada regulasi yang dilanggar. Oke, sampai hari ini tidak ada regulasi yang dilanggar. Terima kasih Pak Arya telah bergabung di Berita Utama. Semoga segera selesai konfliknya ya. Agak sedikit berkonflik tampaknya dengan Ombudsman. Terima kasih Pak Arya di Berita Utama malam ini. Selamat malam.